Selamat pagi, Assalamualaikum. Mbak Laras, Nggih, apa kabar, Ustazah? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat, salam sehat. Alhamdulillah. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan, Ustazah Mai, Iya, yang yang ke-79. ke-79. Di tempatnya Ustazah merayakan karnaval juga gitu nggak sih, Oh Ustazah? iya, saya Rame gitu ikut nggih? loh. Turut Oh, berpartisipasi nggih? ikut berpartisipasi di depan untuk ngemsi. Oh, baik. Nah, ini juga temanya masih berkaitan dengan Hari Kemerdekaan, Ustazah Iya, iya. ya, tentang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ini kalau dalam perspektif Islam ini seperti apa? Monggo Ustazah Mai untuk disampaikan mukadimahnya. Ya, terima kasih Mbak Laras dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak besar tak ternilai dengan segala nikmat yang kita terima, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat perjuangan kemerdekaan ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat yang besar yang kita terima ini bagi diri sendiri dan seluruh keluarga dan seluruh bangsa Indonesia akan terus menjadikan hati kita ini pandai bersyukur agar terus dilimpahkan nikmat itu kepada kita semua dan nanti akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala khotimah, karena lisan ini tidak akan pernah kering dari zikrullah katsira. Salawat salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, bagaimana kita tidak bersyukur di HUT RI yang ke-79 ini. Begitu besar perjuangan para pahlawan di dalam merebut kemerdekaan ini. Dengan segala daya upaya darah sampai titik-titik darah yang terakhir agar kemerdekaan ini tercapai. Karena itulah dengan anugerah Allah yang begitu besar yang diberikan kepada bangsa Indonesia ini supaya bisa terbebas dari cengkraman para penjajah. Nah, di saat kita juga sudah memperingatinya, mensyukurinya, tidak lupa juga kita sentil saudara kita yang ada di Palestina sana yang masih merasakan betapa mereka masih dalam penderitaan karena telah tidak hanya dijajah tetapi dirusak oleh Israel ini. Semoga Allah juga akan memberikan kemerdekaan, memberikan kenikmatan dan kenyamanan bagi saudara-saudara kita di sana. Nah, kaitannya dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
dalam perspektif Al-Quran ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan atau memberikan bimbingannya lewat Al-Quran ini. Bagaimana kita bisa terlepaskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur itu, maka juga dibimbing ada kebebasan bersyariah. Yaitu adalah bagaimana di dalam beribadah dan beramal soleh itu tetap tidak saling memaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Yang dituangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, HUT kemerdekaan RI ini juga adalah memberikan keadilan sosial, sehingga akan terwujud keadilan sosial yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus bisa berbuat adil, berkeadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya lah Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat, dan juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Nah, diharapkan inilah tidak hanya sekedar berhura-hura semata, tetapi kemudian sampai lupa berkeadilan sosial, dan haruslah juga nilai daripada hari ulang tahun kemerdekaan kita yang sudah sampai ke 79 ini akan bisa menekankan bagaimana persatuan dan kesatuan umat itu untuk bisa bersatu padu memberikan kedamaian di alam ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum ala shafa khufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Ya, inilah perintah Allah, jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan tadi di saat kita terjajah itu. Ya. Karena tidak lain adalah Allah telah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia kamu menjadi saudara. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, maka sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik adalah tetap bisa menjaga nilai kemerdekaan ini dengan cara terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Bukankah sudah dituangkan jauh-jauh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Nah, harus kita bangun terus. Tapi yang utamakan adalah membangun jiwa ini supaya hati kita bersih, yang tidak ingin meraut barang apapun yang bukan hak milik kita. Dan pembangunan itu dijaga, bukan hanya dimiliki oleh perseorangan ataupun juga kelompok tertentu, tapi semuanya adalah untuk kemakmuran rakyat dan bangsa kita. Jadi fasilitas yang negara bangun itu bukanlah untuk kelompok tertentu, untuk pejabat-pejabat saja, tapi yang harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Banyak kekayaan kita di darat dan di laut, bukan? Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Apalagi dengan melihat kekayaan alam kita dari Sabang sampai Merauke, baik kekayaan alam, kekayaan budaya, kekayaan bangsa yang sungguh luar biasa. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa telah melimpahkan, menganugerahkan rezeki yang baik di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Maka semoga inilah yang tidak akan menjadikan kita seenaknya saja, merusak, bahkan kemudian menguasai dan menghabiskan apa yang menjadi hak rakyat, hak masyarakat semuanya oleh orang-orang yang tertentu, dan itulah malah kadang-kadang diagung-agungkan dan mereka bangga setelah menghabiskan dana negara ya menjadi perusak, tetapi kemudian di saat memakai baju oranye itu bangga dipertontonkan di media dengan tertawa, dengan melambaikan tangan. Astagfirullahaladzim. Para pendengar yang berbahagia, tentunya di dalam perspektif Al-Quran untuk HUT RI kita yang ke-30, maksud saya yang ke-79 itu tidak lain adalah senantiasa, tidak henti-hentinya menjadi Muslim yang baik. Itu otomatis akan menjadi warga negara yang baik, yang senantiasa mensyukuri dan bisa mengapresiasikan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena dia tahu betul apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu juga kembali kepada dirimu sendiri. Karena itu terus berusaha menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat di sekitarnya. Bukankah juga kita tahu bahwa khairun nas anfa'uhum finnas, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dengan inovasi-inovasi yang lain, telah banyak di-upload di media sosial itu, dengan segala mengatasi banjir di
daerahnya masing-masing dengan memakai rembesan-rembesan atau memanfaatkan barang-barang yang kelihatannya tidak berguna, ternyata walaupun ban tidak yang sudah tidak dipakai lagi, botol-botol, tali-tali, semuanya ternyata bisa dibuat keindahan untuk mempercantik kotanya, tempatnya dengan luar biasa. Inilah salah satu wujud jadi perbuatan baik yang bisa menjadikan manfaat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dengan berbagai ragam budaya, tentu juga berbagai ragam agama. Inilah yang harus diupayakan tetap hidup berdampingan dengan pemeluk agama yang lain. Ya, dan toleransi itu sudah jauh-jauh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuknya. Jadi tidak usah baru-baru kemudian baru diangkat, bukan, dari dulu Allah sudah memberikan petunjuk untuk saling toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya sudah sendiri-sendiri. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu pun tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Karena itulah, silahkan untukmu agamamu, untukku agamaku. Lakukan sendiri-sendiri. Tetapi di dalam bermuamalah, itulah tadi saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, ya, sehingga telah banyak dikisahkan para pejuang kemerdekaan kita yang kemudian dengan berusaha bagaimana menjaga kemerdekaan ini, tetapi tetap lurus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan teriakan Allahu Akbar oleh Bung Tomo. Dan kita lihat kenapa sampai Pangeran Diponegoro pun bisa dikatakan tidak tembus peluru, tidak lain adalah karena betul-betul ibadahnya tegak untuk Allah Subhanahu wa taala, la tusyrik billah, tidak meminta kepada siapapun. Nah, yang inilah dengan adanya HUT RI yang ke-79, semoga setiap pemimpin ini di dalam memimpin negara ini meminta pertolongannya hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lain-lain, klinik-klinik dan sebagainya, yang kemudian menjadikan kemusyrikan secara berjamaah. Dan inilah yang tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan sebenar-benarnya. Karena itulah para pendengar sekalian, setelah kita simak bersama, kita ketahui bersama, kalau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada Allah semata, maka sungguh pertolongan Allah itu sangat besar. Dan siapapun yang menjadi pemimpin di negara kita ini haruslah pemimpin yang adil dan pemimpin yang amanah, yang memang itu telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berbuat adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat
pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Insya Allah nanti akan bisa menjadikan berkeadilan sosial dengan rezeki yang lapang, yang senantiasa langkah dan tangan ini mudah memberi pertolongan kepada yang lain. Wala ya tali ulil fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampunimu? Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar sekalian, maka yang tidak kalah pentingnya, yang paling akhir yang perlu kami sampaikan adalah diharapkan dengan adanya kepemimpinan yang adil dan kepemimpinan yang bisa menjadikan berkeadilan sosial adalah terus-menerus kita mulai dari tingkat bawah RT, RW, kelurahan sampai kecamatan, kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat pusat, semuanya punya semangat gotong royong di dalam membangun bangsa. Ya, dan inilah yang akan menjadikan insya Allah negara kita saat ini dan kedepannya menjadi betul-betul yang kita harapkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Karena masing-masing diri melaksanakan ayat Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Alhamdulillah para pendengar sekalian, insya Allah dengan kontribusi yang kita berikan kepada bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing, nah kita telah bisa bersama-sama menjaga dan mensyukuri kemerdekaan ini yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lepas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cita-cita seluruh bangsa dan juga anak cucu kita dari generasi berikutnya akan juga bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya, menjadi pemimpin yang adil dan kembali mendapatkan gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Insyaallah, insyaallah. Amin. Allahumma. Ya, baik. Terima kasih untuk Ustazah Mai mukadimahnya untuk hari ini, begitu ya, terkait dengan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau kemerdekaan ini dalam perspektif Al-Quran. Betul nggih Ustazah Mai? Yes. Baik, nah ini saya juga mengundang Anda untuk bergabung pagi hari ini. Silakan melalui WhatsApp di 0815556915 atau di line telepon di 495850. Sudah tersambung di line telepon pagi hari ini 495850. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak Abdurrahman. Betul. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Zaman sekarang ini zaman kemerdekaan yang ke 79. Tapi ya yang merdeka yang kita ya tetap saja. Memang ada kesenjangan, ada yang jajanya ada BP, ada yang. Tapi yang saya tanyakan bukan itu. Sekarang kalau kita menghormati toleransi, apakah juga ikut mengucapkan salamnya dia?
Karena di sini itu pemimpin yang sering saya dengarkan itu pemimpin itu sama mengucapkan salamnya dia gitu. Apakah harus seperti itu menghormati toleransi? Kalau kuliah yang kafirun itu agamamu, agamaku. Kau tidak akan menyembah apa yang aku sembah, aku pun tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Tapi ini tentang salam. Nah, ini semua agama kan punya salam, tapi ada pemimpin yang mengucapkan salamnya kepercayaan mereka apakah sudah betul menghormati toleransi sampai mengucapkan salam mereka, karena cara katanya salam itu sebagai doa. Nah, itu apakah betul kalau kita menghormati sampai mengucapkan salam mereka. Demikian Ustaz yang dirahmati Allah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, sangat baik sekali pertanyaannya untuk bisa masukan bagi kita semua ya Mbak Laras. Ya, maka sebelumnya yang pernah saya sampaikan, udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, bahwa masuklah ke dalam agama Islam secara kafah dengan sebenar-benarnya, karena inna dinna indallahil Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Nah, karena itulah kaitannya dengan tadi bertoleransi, ayatnya sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin, termasuk tata cara beribadah. Nah, salah satunya adalah salam inilah. Dan ini sudah juga disampaikan bahwa isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa saya muslim. Karena saya muslim, identitas saya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu siapapun berjumpa dan sebagainya dalam hal apapun, ya seperti itu. Tetapi kemudian kalau kita pingin ya biar kelihatan sok toleran begitu ya, kan juga bukan terus ikut mereka ya. Kita sudah punya tuntunan sendiri ya, dan itu adalah yang menyangkut seluruhnya. Bukankah menyangkut 3 keselamatan, assalamualaikum warahmatullah, dan mendapatkan rahmat wabarakatuh, dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya identitas sendiri. Ya, salam budayanya yang milik mereka itu, Swastiastu yang milik mereka sendiri, dan tidaklah sepatutnya kita mengucapkan dan mengikut-ngikut menyatukan, itu namanya talbisul haq bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ya, saya kira modernisasi beragama itu bukan ngapunten, seperti itu adalah tetap berpegang teguh pada lakum dinukum waliyadin. Jadi seorang muslim kan juga tidak usah kita punya hari raya sendiri 2, bahkan kemudian mereka berhari raya juga kita ikut bersama mereka, kan tidak. Rasulullah juga sudah ditantang dulu itu, ya saya beri ninda lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Seharusnya seperti itu Pak ya. Jadi kalau ada yang ikut-ikutan salamnya menjadi banyak, itu saya kira tidak mencerminkan bahwa malah seorang muslim yang sejati. Ini misalkan katakan ini abu-abu ya, karena belum meyakini adanya 3 salam rahmat dan barokah yang lebih besar daripada semuanya yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ngapunten. Dan itulah kebenaran yang harus kami sampaikan. Yeah. Baik, sudah terjawab untuk pertanyaan dari Pak Abdurrahman terkait dengan salam ini ya. Kalau biasanya pemimpin mengucapkannya ada beberapa salam untuk menghormati, sebagai anggapan menghormati dia muslim semua. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Kemudian ada Pak Damanuri yang ada di Blimbing, ini sudah bergabung melalui line telepon. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Rosa. Waalaikumsalam. Monggo Pak Damanuri.
deg-degan ini baru bisa bergabung ini Mbak Rosa. Lama tidak terdengar Masih, ini iya, suaranya. saya pantauannya di daerah Sidoarjo RRI naik turun Mbak Rosa, RRI Malang. Baik. Ini masih di kampung Mbak. Baik. Insya Allah bulan Oktober lah kembali ke Malang sampai pilkada nanti bulan November itu baru balik. Ini masih di kampung. Semoga sehat semua kru RRI dengan Mbak Ustadzah Umi Maisaro ya. Ustadzah, sesuai uraian jenengan tadi ya, yang sekarang ini yang saya pertanyakan ini, kalau jenengan tadi menyinggung beberapa hal ya. Yang pertama, kita membayangkan alhamdulillah di Indonesia 79 tahun masih bersyukur ya, masih sehat, masih banyak, belum ada yang situasi yang gawat. Jadi kalau kita merasakan di Palestina tiap hari ada pengeboman, bisa makan apa, kita doakan aja Mbak Ustadzah. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang ini, saya meneruskan Pak Rahman tadi ya, fenomena kepemimpinan ya, kepemimpinan secara ini kan semakin menguat, seperti remaja dikasih kondomisasi ini masyarakat kita ini diajari gimana menurut Ustadz? Generasi kita ini ke depan ini, generasi Z kita ini 2025, 2026, gimana cara mengatasi situasi seperti itu Ustazah? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, Pak Daman Huri, terima kasih. Kembalinya adalah pada diri sendiri dulu, yaitu At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah dirimu dulu, masing-masing orang tua, ayah, ibu, ya, kakak, ya. Barulah kemudian wa ahlikum narah, dan juga keluargamu daripada api neraka. Nah, kalau ini sudah terjaga mulai dari dalam keluarga, insya Allah diharapkan para pemimpin-pemimpin kita juga adalah menjaga dirinya juga dan keluarga besar bangsa Indonesia ini, sehingga hal-hal yang kemudian tadi terlihat berlebih-lebihan begitu dalam hal ini yang tidak sepatutnya dilakukan, kemudian menjadi apa istilahnya, sampai kemudian undang-undang yang malah juga menjadi mengkhawatirkan ya. Maka itu diharapkan setiap remaja generasi muda ini harus dibekali dengan agama yang kuat, insya Allah. Dan juga selain agama yang kuat adalah pemahaman-pemahaman yang fundamental sekali bagaimana menjaga diri ini, dan juga bagi para gadis-gadis ini menjaga mahkota dirinya ini dengan sebaik-baiknya. Makanya itulah dengan terus memberikan pelajaran yang sudah ada di dalam Al-Quran, bagaimana pergaulan yang islami, ya, bagaimana juga tadi kaitannya dengan toleran itu tidak kemudian bersatu, istilahnya ngawur sampai ibadah-ibadah secara ubudiyah pun juga tercampur, ya ini yang nanti akan malah merusak. Karena itulah kaitannya dengan para tokoh dan juga organisasi besar kita, yang terutama adalah dua, baik dari kalangan Nahdliyin maupun dari Muhammadiyah, ini harus bersatu padu kalau memang apa yang dicanangkan oleh pemimpin, oleh pemerintah itu memang sangat-sangat istilahnya kurang luhur dengan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi juga akhlakul karimah sesuai dengan agama yang kita junjung, maka itu juga harus diberikan saran, tidak semata-mata kemudian wah ini perintah harus kita laksanakan. Ya kalau itu memang sesuai dan benar dengan tuntunan agama Allah, ya sami'na wa ata'na. Tetapi kalau tidak benar, harus tetap kita sampaikan seperti itu, yang saat ini juga terus dibahas. Hal-hal yang kurang baik, penyediaan alat kontrasepsi untuk di sekolah itu sungguh-sungguh sangat malah tidak sesuai dengan
sila yang pertama. Itu adalah untuk orang yang sudah menikah tentunya, bukan untuk pelajar-pelajar apalagi SMP, SMA yang harus mengenyam pendidikan dengan sebaik-baiknya. Ngapunten begitu Pak Damanhuri. Semoga ini juga bisa tersampaikan hal-hal yang seperti ini sampai ke atas sana. Yeah. Baik, terima kasih Pak Damanhuri yang ada di Belimbing. Kemudian ini ada juga WhatsApp yang masuk. Tapi sebelumnya saya terima telepon dulu, Ustazah, ini di 495850. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, terputus. Ini ada Ibu siapa ini menyebutnya ya, Bu Warti. Ibu Warti di Prigen. Assalamualaikum, mau bertanya, maaf di luar tema, bagaimana orang tua sakit tidak bisa apa-apa, bangun saja tidak bisa, bagaimanakah dengan sholatnya? Apakah bisa digantikan anaknya ini untuk sholat? Begitu? Campun pertanyaannya seperti ya. itu. Bu Warti, ya, bahwa karena pentingnya sholat ini tidak bisa digantikan. Dan kalau sudah tidak bisa apa-apa, asalkan sadar, ya. Jadi walaupun tidak bisa apa-apa tapi sadar, ya, maka itulah tugasnya setiap kali waktu sholat, ya, maka dibersihkan orang tuanya ini, ayah atau ibunya dibersihkan, terutama adalah bagian-bagian kemaluan itu bersih sampai tidak ada najis. Barulah kemudian ditayamum. Yang mentayamumi adalah kita, kemudian ditempelkan kepada beliau itu. Jadi kan cukup dengan kita basuh Bismillahirrahmanirrahim, kita basuh wajah, kemudian ganti ditempelkan di maksud saya tadi kita ngambil dulu di tembok, ya, begitu tempelkan, kemudian kita usapkan kepada beliau, kemudian tangan juga kita usapkan kepada beliau. Jadi seperti itu. Setelah ditayamumi, barulah kita bimbing, ya, seperti kita ajak begitu. Kita mengucapkan keras supaya diikuti. Nah, itulah juga yang terjadi saat ini kepada ibu mertua saya juga. Seperti itu kita bimbing. Jadi monggo sudah waktunya sholat, sudah bersih semua, siap. Kemudian ditutupi kalau perempuan ini dijilbabi, kakinya ditutup dengan selimut. Monggo Bun, ayo. Allahu Akbar. Nah, ini sholat apa? Kalau itu sholat subuh, nanti dia lagi Al-Fatihah, surat, terus sampai selesai. Jadi tidak diwakili, ya Allah saya sekarang sholat subuh untuk ayah. Tidak ada seperti itu. Jadi harus diupayakan seoptimal mungkin, asalkan betul-betul masih sadar, ya. Kalau masih sadar, ya, seperti itu Bu Warti, ngapunten. Semoga ibu segera diberi obat yang terbaik, ibu atau ayah tadi, ya, terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa, kalau dikehendaki sembuh akan ada obat terbaik. Dan kalau ngapunten, kalau kepundut akan diberi oleh Allah jalan yang terbaik menuju husnul khotimah. Yeah. Baik, terima kasih untuk Bu Warti yang ada di Prigen, sudah terjawab untuk pertanyaannya di 495850. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia Lara. Oke, Mas Faris yang ada di Batu. Betul. Oke, monggo silakan Mas Faris. Iya, ini kalau ketika saya masih di kamar mandi, ya Mbak Tia Laras, ya. Terus ada tamu, itu saya diperbolehkan apa enggak kalau tamunya bilang assalamualaikum gitu, saya jawabnya di kamar mandi atau saya keluar dulu atau gimana, ya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membalas salam pada saat masih di dalam kamar mandi begitu, ya, boleh atau tidak begitu, ya, mungkin maksudnya? Ya, dijawab iya dulu gitu. Sebentar, ya. Saya masih di kamar mandi kalau masih bisa terdengar. Kalau tidak, ya jangan dijawab dulu. Baru kalau sudah keluar dari kamar mandi, kemudian dibukakan pintu, baru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan masuk.
maaf tadi saya masih di kamar mandi. Begitu caranya Mas Faris. Jadi tidak menjawab salam. Menjawabnya ya sebentar. Begitu. Baik, karena salam tidak disarankan untuk dibaca di dalam kamar mandi begitu nggih? Iya. Baik. Terima kasih Mas Faris sudah terjawab dengan cukup jelas ya. Ini ada juga yang bertanya pagi hari ini, Pak Ahmad yang ada di Sawo Jajar. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana dengan memeriahkan HUT RI dengan joget-joget dengan sound yang keras yang tidak mencerminkan hormat kepada perjuangan para pahlawan dulu? Nah, apakah perayaan seperti ini diperbolehkan? Terima kasih. Ya. Inilah yang harus juga menjadi bisa dikatakan undang-undang ya atau keputusan ini supaya tidak kebablasan ya dengan kemudian berjoget ria, apalagi astagfirullah naudzubillah min dzalik memanggil para penyanyi yang membuat sur ya sehingga menimbulkan keributan ya. Ini yang bukan mensyukuri kemerdekaan itu, malah ngapunten sangat merusak kemerdekaan itu ya, yang lupa kepada perjuangan para syuhada kita dengan darah, tetesan darah yang mengalir seperti itu, tetapi begitu sudah merdeka rasa syukurnya seperti itu ya. Kita harapkan ini, maka ya harus ada peraturan larangan itu, jangan kemudian pembiaran ya. Ini adalah aparat setempat, pemerintah setempat ini setidak-tidaknya yang bisa membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan yang tidak seperti itu ya, sehingga naudzubillah itu yang banyak kita lihat ya, padahal katanya momennya adalah tirakatan, tetapi kemudian berlebih-lebihan, bahkan itu tidak sesuai dengan kemasyarakatan jiwa luhur bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi kesopanan. Selain itu juga adalah akhlakul karimah di dalam Islam. Jadi ini harus memang ada yang tegas memberitahukan peraturan-peraturan yang melarang hal-hal yang seperti itu. Begitu nggih Pak Ahmad, semoga saja di Malang di Sawo Jajar istilahnya camat setempat ataupun kelurahan setempat sampai dengan Pak RW memberikan batasan-batasan dalam rangka memeriahkan atau mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79 ini. Baik, terima kasih Pak Ahmad yang ada di Sawo Jajar. Ini ada 2 WhatsApp terakhir, coba saya bacakan. Selamat pagi untuk siapa ini? Bu Miftah yang ada di Kota Lama. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, suami saya itu banyak bantu untuk mencari donatur untuk masjid di perumahan yang sedang dibangun. Tapi sepertinya kok uangnya ini mudah dikeluarkan, boros, memilih material yang terlalu mahal padahal masih banyak kebutuhan lain. Jadi sedikit-sedikit menghubungi suami saya untuk dicarikan lagi donatur. Sedangkan orang-orang lain tidak ada yang mencari donatur. Kok rasanya seperti dimanfaatkan. Nah, bagaimana bersikap Ustazah? Oh ya. Di sisi lain bersyukur. Suami panjenengan diberi amanah untuk ini ya, pembangunan itu. Tetapi yang harus kita jadikan contoh adalah masjid-masjid besar yang lain yang pada hakikatnya tidak semata-mata ini harus dirapatkan semuanya, rapatkan barisan ya. Jadi mulai dari ketua takmir, bendahara dan bagian pembangunan ini harus bisa bagaimana menata manajemen keuangan itu untuk pembangunan ini ya. Jadi kalau toh suami yang alhamdulillah malah bisa yang mencarikan dana itu sangat bersyukur ya. Jadi jangan kok aku tok sih ya, tetapi ini diajak juga yang lain. Tetapi bersyukur kalau malah bisa yang menjadikan masjid itu menjadi tegak berdiri. Nah, nanti kemudian diupayakan tidak hanya sekedar membangun secara fisik, tetapi membangun sekitar.
harus peduli, jangan sampai bangunannya megah, menaranya tinggi, tetapi ternyata di balik masjid ada orang yang kelaparan. Ya, ada, mungkin ada di sampingnya itu ada ojol-ojol yang kehausan. Para grab-grab itu yang ada di mass media, sampai mereka ojek-ojol itu ternyata kemudian meninggal karena kelaparan. Yang ini malah menjadi dosa kita. Seperti itu Bu Miftah. Maka Bapak diharapkan bisa bersinergi dengan seluruh takmir, ya, disampaikan fenomena-fenomena yang ada, jangan hanya kemudian dihamburkan untuk fisiknya ini tanpa kemudian perhitungan yang baik, supaya nanti disampaikan ini wacananya masjid ini harus menjadi kemakmuran sekitar kita. Begitu. Baik. Semoga bisa tersampaikan, Bu Miftah ya. Baik, terima kasih Bu Miftah yang ada di Kota Lama. Kemudian ini juga mana tadi ya, sebentar. Ada WhatsApp terakhir. Selamat pagi untuk Bu Tuti yang ada di Sanan. Ini terkait dengan juga peringatan 17-an ya. Katanya biasanya kan ada istilah barian gitu ya. Itu malam 17 ya. Itu kan biasanya bawa nasi kotak untuk berbagi. Nah, namun di tempat saya itu ditarik uang tunai dengan nominal yang cukup besar dengan alasan supaya nasi kotak dan kuenya yang dibagikan itu sama, tidak ada iri-irian. Saya keberatan karena maunya masak sendiri katanya gitu, karena uang segitu keluarga saya bisa makan semua dan lebih hemat gitu. Tapi bila tidak membayar akan jadi omongan tetangga. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustazah? Ya, mungkin memang kadang-kadang kita pengen aku iso bersama, tapi kalau mereka istilahnya kebersamaan selama itu masih baik dan terukur, sambil kemudian diingatkan juga kalau panjenengan termasuk istilahnya panitia, disampaikan ya. Jadi tidak hanya untuk makan kita sendiri, semoga dengan dana yang menurut panjenengan itu banyak, jangan hanya untuk ini. Harus ada, terutama dari anak yatim di sekitar panjenengan, orang-orang yang tidak mampu, itu supaya tercover. Diharapkan begitu. Jadi kalau panjenengan memberi kontribusi, walaupun panjenengan bisa masak, tetapi diniatkan bahwa sambil diingatkan, jangan sampai lupa di RT sebelah sana, di sebelah sananya lagi, itu harus kita beri mereka di malam kemerdekaan ini. Jangan kita hanya bersenang-senang semata. Semoga begitu. Jadi jenengan tidak merasa merasa kok akeh banget, wah masih aku ya iso. Tetapi ternyata kan untuk kebersamaan orang lain ya, dan itulah yang diharapkan, sehingga termasuk sedekah yang akan menjadinya kebaikan dan kembalinya pada diri kita. Ngaten ya Bu Tuti, semoga niatnya begitu ya, tidak hanya untuk kebersamaan itu saja yang, tapi kan ada yang tidak datang dan itu adalah merasa tidak mampu, dan itu tolong harus disampaikan untuk kedepannya, karena sudah tersedia kemarin, kedepannya sampaikan seperti itu ya. Harus diberikan pada janda-janda miskin, anak-anak yatim, dan duafa yang memang walaupun katanya merdeka tetapi malah belum makan. Baik, terima kasih Bu Tuti yang ada di Sanan. Di penghujung acara itu tadi menjadi WhatsApp terakhir, Ustazah Mai. Sebagai penutup ini Ustazah Mai, apa yang ingin disampaikan? Sekali lagi terima kasih kepada semuanya dalam rangka menyikapi HUT RI yang ke-79 ini, yang semuanya sudah dituntunkan dalam perspektif Islam di dalam Al-Quran. Semoga kita tidak seenaknya dengan nafsu-nafsu kita atau dengan mengatakan hak asasi manusia karena kita sudah merdeka, ya bukan seperti itu. Semuanya harus dalam tuntunan Allah dan Rasulnya, supaya
Allah tetap memberikannya kebaikan-kebaikan kepada kita semua dan kepada seluruh bangsa Indonesia, dan tetap mengaruniakan kepada para pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menduakan Allah dengan siapapun. Insya Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Allah akan menurunkan barokahnya dari langit dan bumi untuk bangsa Indonesia ini, untuk kita semua ya, dan terus berbuat kebaikan, karena kebaikan itu kembali pada diri kita dan juga kembali kepada masyarakat, bangsa dan negara ini. Sekali lagi, satu hal yang harus tetap kita pegang selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan toleransi kita, tidak mencampur adukkan keperibadatan kita. Tetap kita katakan lakum dinukum waliyadin, tetapi bersalaman secara fisik tangan inilah ya yang berarti kita bersaudara. Tetapi yang aturan Allah Subhanahu wa taala tetap kita tegakkan. Begitu, mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami. Semoga saja tetap bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Mbak Laras atas kebersamaannya. Tetap semangat merdeka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.